hal ini ya. Profesor Dr. Wahbah Suhaimi itu dia kasih kasih semacam ini ya. Kenapa Maya mau apa? Ya biar. Baik. Jadi apa yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini? Yang pertama ya, Mayam jangan sibuk banyak, terganggu. Mayam jangan depan Baba. Mayam sini. Baik. Pertama ya, ingkar kepada Allah. Ingkar kepada para rasulnya. Penyimpangan seksual, entah itu homo atau lesbi, dan tidak melakukan atau tidak memberikan pemuasan hasrat seks secara alami, secara wajar, yang halal, yang antara lain dengan cara menikah. Laki-laki menikahi perempuan. Tapi sekarang perempuan menikahi perempuan, laki-laki menikahi laki-laki, itu saja itu bukan nikah itu. Yaitu namanya asyudzuz al-jinsi. Ya, penyimpangan seksual. Nah, yang seperti ini semuanya itu mengundang bencana karena Allah akan sangat marah sekali. Ya. Mengundang bencana, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan murkanya itu bukan di akhirat saja, di dunia juga, dunia akhirat. Dan kita lihat ya, sulit sekali. Tugasnya Nabi Lut itu enggak sederhana. Ya, untuk menyelesaikan urusan ini ya. Enggak mudah. Jadi bagaimana ini problem seperti ini bisa diselesaikan oleh Nabi Lut? Ya. Yang sudah mengakar, karena laki perempuan sama pada kaum mereka itu. Jadi Nabi Lut itu sangat benci sekali kepada mereka. Nabi Lut marah sekali kepada mereka. Bukan takut, bukan. Marah Nabi Lut, marah. Bahkan Nabi Lut mengatakan, ini kalian sudah terlalu jauh. Sesat terlalu jauh. Nabi Lut katakan itu. Ya. Nabi Lut bahkan mengatakan, saya benci sekali perbuatan kalian, benci. Lihat tuh, seorang yang terhormat sekali di tengah-tengah masyarakat mengatakan begitu kepada masyarakat. Ya. Jadi bukan dipendam di hati. Dia umumkan kebenciannya itu kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan seksual. Meskipun mereka mengancam Lut untuk diusir. Mereka ancam Lut akan diusir oleh mereka. Nah, tapi apakah Nabi Lut itu putus asa? Berhenti gitu, takut pada mereka? Nah. Ya, tetap ya Nabi Lut itu
berharap agar mereka mau beriman, mau bertobat. Tuh, Nabi Lut. Ya. Terus ya Nabi Lut itu ngajak mereka untuk bertobat. Nah, ketika Nabi Lut melihat ya, aduh kaumnya sulit, tidak ada harapan, ya melihat nggak ada harapannya, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami dari perbuatan mereka. Jangan sampai ada anaknya melakukan hal seperti itu. Ya Bu, sampai sekarang kayak gitu tuh ada ya. Di pesantren, anak-anak santri pada begitu tuh ada. Ya. Meskipun tidak semua, ada aja. Itu makanya mesti berhati-hati betul. Ya, yang punya pesantren juga mesti ketat. Ya, mesti ada tuh sistem kelurahan. Ya, kamar, setiap satu kamar ada pembimbingnya. Setiap satu kamar ada pembimbingnya. Nah, setiap 4 kamar, 4 pembimbing ada pembimbingnya lagi. Begitu. Ya, supaya koordinasinya itu bagus, ya, pengawasannya benar. Jadi pesantren bisa tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, kenapa Nabi Lut berdoa agar diselamatkan oleh Allah, dirinya dan keluarganya? Karena Nabi Lut tahu, pasti itu dampaknya adalah siksa yang luar biasa. Ya, dampaknya adalah siksa yang luar biasa. Jadi Nabi Lut berdoa agar tidak terkena siksa yang menimpa mereka. Ya, ya di ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Lut kedatangan tamu-tamu dan mereka orang-orang yang di surah Hud ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini sangat gemas sekali kepada tamu-tamunya Nabi Lut, yang mereka sebenarnya adalah malaikat yang menjelma manusia. Ya, di situ Nabi Lut dikasih tahu, jangan takut. Mereka tidak akan bisa sentuh kita. Kita malaikat, kita mau punahkan mereka. Ya, kamu siap-siap. Ya, malam harus keluar. Nanti subuh kita akan hancurkan mereka. Alaysa subhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Jadi ini sekaligus ya Nabi Lut mendoakan juga meskipun sudah dikasih tahu oleh malaikat bahwa mereka pasti dihancurkan. Nabi Lut berdoa untuk keselamatan dirinya dan keluarganya dan kehancuran buat kaumnya. Tapi doa kehancuran buat kaumnya itu atas izin dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala merespon ya, menjawab doanya Nabi Lut alaihissalam. Ya Allah, selamatkan Nabi Lut, selamatkan keluarganya dan orang-orang yang beriman bersama Lut semuanya. Ya Allah, selamatkan dari siksa yang sangat mengerikan itu. Ya. Satu yang tidak diselamatkan dari keluarganya, istrinya sendiri. Karena istrinya malah membela mereka-mereka yang orang-orang yang homo itu. Jadi apa itu siksanya? Siksanya di dunia itu mereka di 3 desa itu diangkat, diceplok, di crop terus diangkat itu tanahnya, dihujani dengan batu dari neraka itu mereka, terus dibalik, dibanting sekuat-kuatnya, jadilah itu laut mati. Baik, di dalam tafsir Al-Munir oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili disebutkan bahwa siksanya itu dengan
gempa yang luar biasa. Ya, dengan burkan. Burkan itu keluarnya lahar yang panas. Ya, lalu Allah hujani mereka dengan batu. Ya, di mana Jibril punahkan mereka, desa-desa mereka dipunahkan, diangkat ke atas, bagian atasnya dijadikan bagian bawahnya terus dibanting. Ya. So, lalu Allah katakan, inna fi dzalika laayatan. Sesungguhnya pada yang seperti itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda yang mestinya dijadikan sebagai pelajaran, ya, karena alam itu bisa dijadikan sebagai guru, ya, katanya alam tak kambang jadi guru orang Padang. Ya, harus difahami itu. Yang seperti itu mesti bisa terjadi berulang. Nah, perbuatan keji seperti itu pasti mengundang bencana, ya. Pasti mengundang bencana. Baik. Wal aqilu man itta'adha bi ghairihi. Ya, orang yang menghormati akalnya pasti menjadikan kasus-kasus yang sudah lewat itu sebagai pelajaran. Itu orang yang dia hormati akalnya. Kalau seperti itu nanti akan terjadi begini, sepertinya terjadi begini. Karena itu sebab akibat. Karena jagat raya ini diciptakan oleh Allah dengan sistem yang begitu kuat. Dengan sistem yang begitu kuat. Apa yang kita katakan direspon oleh Allah, direspon oleh langit, direspon oleh bumi, direspon oleh gunung. Nggak ada perbuatan atau kata-kata kita yang tidak direspon. Semua direspon. Ya, Allah mengatakan wa qalu takhadhar rahman walada. Mereka berkata Allah punya anak. Direspon oleh Allah. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan satu hal yang sangat mungkar sekali. Direspon oleh langit, takadus samawati wal ardu. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit-langit itu pecah karena kata-kata yang mungkar itu. Tuh, langit merespon, bumi merespon. Wa tanshaqqul ardu, bumi hampir saja terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, gunung-gunung hampir saja hancur. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mempropagandakan bahwa Allah memiliki anak. Jadi sistem jagat raya ini sistem. Orang berbuat begitu nanti akan ada akibatnya. Enggak ada yang tidak ada akibatnya. Ya, akan ada pulau yang tenggelam karena perbuatan dosa yang tak terkendali. Ya, dan gampang bagi Allah untuk itu. Baik. Nah, di masyarakatnya Nabi Lut itu ternyata akhirnya tidak ada yang beriman. Kalau disebut wa ma'ahu, dan orang yang beriman bersama Lut itu cuma dua putrinya Lut. Istrinya tidak beriman, cuma Lut sama dua putrinya. Itu aja. Allah itu sangat, ya begitu Allah kalau sudah murka. Jadi murka kepada musuh-musuhnya, tetapi sayang, ya, kepada kekasihnya, kepada Lut dan dua putrinya. Allah selamatkan. Ya, itu tuh pelajaran yang bisa diambil. Pas, ini jam 5:30.